Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Awaluddin Syahida dengan NIM akhir 294 dan teman Saya Muna Hamidah dengan NIM 296. Saya Senia Koncari dengan NIM 295. izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dilalah Al-Quran. Yang pertama, pengertian dilalah Al-Quran. Ilmu adalah atau semantik merupakan salah satu bagian dari tata bahasa yang meliputi fonologi, tata bahasa, dan semantik. Semantik diartikan sebagai ilmu bahasa yang mempelajari makna. Dalam bahasa Arab, ilmu ad-dalalah terdiri atas dua kata, yaitu ilmu dan ad-dalalah. Ilmu yang berarti pengetahuan dan ad-dalalah yang berarti petunjuk atau makna. Jadi, ilmu ad-dalalah menurut bahasa adalah ilmu pengetahuan tentang makna. Secara terminologi, ilmu adalah sebagai salah satu cabang ilmu linguistik yang telah berdiri sendiri. Adalah ilmu yang mempelajari makna suatu bahasa, baik pada tatanan mufrodat, kosakata, maupun pada tatanan tarakib atau struktur. Dalalah atau dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu yang lain. Ahmad Mukhtar Umar mendefinisikan ilmu ad-dalalah sebagai berikut: kajian tentang makna atau ilmuwan yang membahas tentang makna, atau cabang linguistik yang mengkaji teori makna, atau cabang linguistik yang mengkaji teori makna, atau cabang yang mengkaji syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengungkapkan lambang-lambang bunyi sehingga mempunyai makna. Yang kedua, pembagian dilalah Al-Quran dari segi dilalahnya. Ditinjau dari segi dilalahnya, ayat-ayat Al-Quran itu dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, nas yang qot'i dilalahnya, yaitu nas yang tegas dan jelas maknanya, tidak bisa ditakwil, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung pada hal-hal lain di luar nas itu sendiri. Yang kedua, nas doni dilalahnya, yaitu nas yang menunjukkan suatu makna yang dapat ditakwil atau nas yang mempunyai makna lebih dari satu, baik karena lafadznya mustarok ataupun karena susunan kata-katanya dapat dipahami dengan berbagai cara, seperti dilalah isyaratnya, iktidaknya, dan sebagainya. Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa wujud dalil sya'ra yang dengan sendirinya dapat menunjukkan dilalah yang qot'i itu tidak ada atau sangat jarang. Dalil syara yang qot'i subut pun untuk menghasilkan dilalah yang qot'i masih bergantung pada premis-premis yang seluruh atau sebagiannya dhomi. Dalil-dalil syara yang tergantung pada dalil yang dhomi menjadi doni pula. 3. Pembagian dalalah menurut ulama Hanafiyah. Kalangan ulama Hanafiyah membagi cara penunjukan dalalah lafal nas itu kepada 4 macam, yaitu 1. Dalalah ibarat. Dalalah ibarat al-nas yaitu makna yang dipahami dari lafaz, baik berupa zahir maupun nas, muhkam maupun tidak. Maksudnya suatu lafaz dapat dipahami dari susunan kalimat lafaz itu sendiri. 2. Dalalah isyarat nas. Yang dimaksud isyarat nas adalah suatu dalalah yang didapat bukan dari makna secara lafaznya atau pemahaman yang diambil dari isyarat nas bersumber dari esensial makna yang dipahami dari ungkapan yang ada. Dengan kata lain, maknanya tersirat bukan tersurat. Yang ketiga, dalalah al-nas. Dalalah nas adalah petunjuk lafal atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan nasnya, berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan atau maskut anhu. Karena antara kedua yang disebutkan dan yang tidak disebutkan terdapat pertautan ilat hukum, di mana dimungkinkan pemahaman atas keduanya dapat dilakukan dengan analisa kebahasaan dan tidak memerlukan ijtihad dengan mengerahkan segala kenumpuan daya nalar. Jadi, apabila terdapat suatu perkara yang tidak diketahui hukumnya, maka ia diberlakukan sama dengan perkara yang ada hukumnya, tetapi yang memiliki kesamaan ilat di antara kedua perkara tersebut. Yang keempat, iktidla al-nas. Iktidla al-nas ialah penunjukan lafal nas kepada sesuatu makna yang tidak disebutkan. Akan tetapi, kebenaran lafaznya dapat dikira-kirakan atas makna dimaksud secara syara'. Yang keempat, pembagian dalalah menurut ulama Syafi'iyah.
Suatu lafaz menurut Syafi'iyah bisa menunjukkan kepada dua macam makna, yaitu mantuk dan mafhum. Dalalah mantuk dalam istilah Hanafiyah mencakup tiga dalalah, yaitu ibarah, isyarah, dan itida al-nas. Sedangkan dalalah mafhum dalam istilah Hanafiyah sama dengan dalalah al-nas atau dalalah al-dalalah. Yang pertama, mantuk. Mantuk adalah petunjuk lafaz pada hukum yang disebut oleh lafaz itu sendiri. Petunjuk yang dikandungnya itu bisa diketahui dengan melihat atau memperhatikan kalimat yang dilafalkan. 2. Mafhum. Mafhum adalah petunjuk lafaz pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafaz itu sendiri. Tidak bisa hanya dengan melihat langsung dari hurufnya, tapi harus dengan pemahaman yang mendalam. Dalalah mafhum ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. A. Mafhum muwafaqah dalam istilah ulama Hanafiyah disebut juga dengan dalalah al-nas, yaitu suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis. Namun hukum yang tidak tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis karena ada persamaan dan dalam makna. Disebut mafhum muwafaqah karena hukum yang tidak tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis. B. Mafhum mukhalafah adalah petunjuk lafaz yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari lafaz itu berlaku bagi masalah yang tidak disebutkan dalam lafaz, dan hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari mantuknya, karena tidak ada batasan yang berpengaruh dalam hukum. Mafhum mukhalafah menurut jenisnya terdiri dari beberapa macam. Ada yang membagi menjadi 5, yaitu lakab, sifat, syart, gayah, dan adat. Ada yang membagi 4, yaitu sifat, termasuk di dalamnya adat, syart, gayah, dan hasar. 5. Pendapat ahli tafsir tentang ayat al-dalalah dalam Al-Quran. Asbabul nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 26 disampaikan oleh Abu Bakar Al-Qurtubi. Ibnu Abbas berkata dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Shalib, ketika Allah membuat dua perumpamaan bagi orang-orang munafik dalam firman-Nya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Quran surah Al-Baqarah ayat 17. Dan firman-Nya atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Quran surat Al-Baqarah ayat 19. Orang-orang munafik itu berkata Allah lebih mulia dan lebih tinggi, maksudnya tidak pantas dari membuat perumpamaan ini. Pendapat di atas lebih sahih menurut Al-Suyuti dari segi sanadnya dan lebih sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya. Di awal surah ini menurut Ibnu Katsir menuliskan berhubungan dengan ayat di atas, maka dalam tafsirnya As-Sudi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Murrah, Ibnu Mas'ud, dan beberapa orang sahabat Rasulullah bahwa yang dimaksud dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat adalah orang-orang munafik, sedangkan yang dimaksud dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk adalah orang-orang yang beriman. Kesesatan orang-orang munafik semakin bertambah. Selain kesesatan mereka dikarenakan kemunafikannya disebabkan mereka ingkar serta dusta terhadap perumpamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan mereka sendiri. M. Khurais Shihab menerangkan bahwa apa yang dimaksudkan dari rangkaian kalimat dibiarkannya sesat adalah orang-orang yang mengingkari atau kufur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik mengingkarinya secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, mereka menutup mata dan telinganya, tidak ada keinginan dan usaha untuk mau mengerti terhadap kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikannya penumpangan masal yang disampaikan Al-Quran dalam ayat di atas. Wahbah Al-Yuhaili menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dalam surat Al-Baqarah ayat 26, maka orang-orang beriman yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil,
Mereka orang-orang yang beriman berkata, ini benar-benar firman Allah. Dia hanya memfirmankan yang benar. Semua hal baginya sama. Perumpamaan ini mengandung maslahat dan hikmah. Sekian materi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.